Pertama-tama izin saya melaporkan Bapak Menteri, yang pertama tugas pertama yang diberikan kepada saya untuk menjalankan Trans-Sulsel untuk dua koridor, alhamdulillah sudah di launching dengan jumlah armada 26 armada dan alhamdulillah sudah beroperasi sekarang. Kami mohon tentu semangat dan support dari Bapak Menteri untuk terus melakukan ekspansi nantinya koridor-koridor tambahan lainnya. Dan ini masih mengcover Maminasata dan mudah-mudahan masih banyak koridor yang menunggu. Dan kemudian kami laporkan juga, alhamdulillah sesuai amanah dari Bapak Menteri, kita ini sudah melaksanakan perencanaan untuk studi aerodrom dan penerbangan seaplane. Mudah-mudahan ke depan ini, dalam waktu dekat nanti ini, kita sudah bisa juga bangun armada aerodrom posisinya di belakang saya ini. Tadi teman-teman Kemenhub sudah mensurvei dan sangat strategis tempatnya sebagai aerodrom pertama. Dan rencananya Pak Menteri izin jika direstui kita ingin mengkoneksikan Takabonerate, Labuan Bajo, kemudian Danau Tempe dan Matano. Dan kemudian di wilayah Pelabuhan Bone dan beberapa tempat seperti Bire dan lainnya yang tentu akan menjadi nanti dilakukan studi untuk konektivitas. Tapi khusus untuk yang pertama langkah kita adalah bagaimana konektivitas dengan Labuan Bajo untuk wisata dengan Takabonerate nanti ke depan. Karena kenapa? Ternyata kita juga harus mempertimbangkan isi fuelnya di mana tempat pendaratan konektivitasnya. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa nanti sebentar lagi kita akan menandatangani juga selain prasasti untuk aerodromnya, kita juga akan menandatangani MOU untuk Flyjaya Pak, untuk ATR. Alhamdulillah kita sudah dapat akan melaksanakan konektivitas untuk bandara, penerbangan Makassar, Selayar, kemudian Bone, Kendari, dan mungkin nanti Sorako atau di wilayah Toraja. Nanti tergantung dari laporan dinas perhubungan. Tetapi yang pasti untuk penerbang Selayar, kemudian Bone dan Kendari, dan kemudian Kalimantan. Kemudian kami sampaikan juga yang berikutnya bahwa rencana kami visi ke depan bagaimana terkoneksi satu kartu untuk semua jenis transportasi, moda transportasi, baik yang darat, udara, laut. Sehingga kami sebenarnya teriming-iming seperti tempat di luar negeri itu satu kartu masuk yang penting tidak keluar, dia bisa mutari di mana saja. Mau kemana saja, sama harga biayanya. Dan ini Sulawesi Selatan rencananya ke depan konektivitas antar kabupaten juga kita akan perlebar nanti koridornya. Seperti Trans Jawa Tengah, kita seperti Jakarta juga Transjakarta. Harapannya makanya namanya Trans-Sulsel, harapannya mengkonektivitaskan Sulsel, termasuk kereta, udara, dan laut, dan darat. Dan tadi saya bisi-bisi Pak Menteri, atas ide beliau juga kita akan membangun, mensupport bagaimana kalau uji cobanya Skytrain di Makassar. Nah, kalau bisa nanti Makassar ini jadi pilot, kita coba-coba. Tadinya saya usulkan kalau bisa dari sini ke Lailai dulu. Kemudian nanti koneksi ke bandara, ke pelabuhan besar, kemudian Maminasata yang mungkin padat penduduk dulu. Sehingga Skytrain ini dari arahan Pak Menteri sangat murah. Karena perbandingannya dengan LRT lebih mahal LRT sampai berapa kali. Dibanding ini lebih murah per kilonya. Maka dan juga pembebasan tanahnya tidak bikin berlarut-larut. Maka izin Bapak Menteri sekiranya itu bisa menjadi opsional untuk Sulawesi Selatan sistem transportasi nanti ke depan. Karena sekarang sudah mulai agak macet juga. Yang berikutnya kami ingin laporkan Bapak Menteri, kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk mendampingi kami terkait masalah semua program-program strategis perhubungan kami. Karena kami tahu pesawat-pesawat ini kalau kami sudah pakai Pak, sudah kami subsidi, begitu sudah mandiri lepas 2 tahun hilang lagi Pak. Ini kadang-kadang dia cari-cari subsidi lagi. Toraja ini sudah kena ini hilang lagi pesawatnya. Katanya lagi repair, mudah-mudahan repair betulan. Tapi yang satunya saya mohon mudah-mudahan kembali lagi Pak. Dan ini kami mohon memang pendampingan yang kuat karena kami tidak tahu tentang penerbangan. Kami bisanya bahwa bagaimana rute ini adalah betul-betul yang efektif. Memang ada rute yang penting sekali bagi kami tapi tidak cukup penumpangnya sehingga kami memang harus intervensi subsidi. Tapi kalau Toraja cukup, kalau ke Toraja Balikpapan cukup.
Bahkan Manado kemarin dicoba ke Toraja. Ini belum saya perhatikan kemarin, saya minta tolong kemarin Sulawesi Utara. Kalau bisa kita ada kerjasama, mereka ternyata ingin untuk terbangkan ke Toraja dari Manado. Sehingga ini nanti akan menjadi potensi destinasi wisata. Yang terakhir izin Bapak Menteri, kami menyampaikan bahwa kami berniat kemarin untuk punya armada sendiri pesawat dengan kerjasama PT Dirgantara Indonesia supaya pesawatnya bisa punya sendiri provinsi. Mungkin kami skemanya bayar mungkin berapa kali untuk 5 tahun atau 8 tahun. Sehingga kami punya sendiri pesawat yang memanfaatkan produk karya anak bangsa sendiri dari Dirgantara Indonesia. Kami bersedia mungkin skemanya 8 tahun atau 10 tahun. Paling tidak kami punya Twin Otter untuk penerbangan laut dan kami punya ATR untuk penerbangan domestik. Karena banyak bandara yang dibangun cuma tidak terpakai maksimal. Kita punya Masamba, kita punya Sorowako, kita punya Bone, kita punya bandara-bandara kecil di Buntukunyi. Kami ingin punya juga sendiri sehingga nanti sistem transportasi kami akan lebih baik di Sulawesi Selatan. Sehingga kita juga memanfaatkan perusahaan-perusahaan PT seperti PT DI Dirgantara Indonesia untuk membangun pesawat untuk kami. Yang terakhir kami ingin sampaikan, sesuai arahan Bapak Menteri, kami sudah menyiapkan anggaran pembebasan bandara untuk Bandara Bone untuk perpanjangan Boeing sehingga nanti konektivitas langsung Jakarta ke Bone. Karena Bone ini sebenarnya Bosoasi, Bone Sopeng Wajo Sinjai. Mereka 2,5 juta sendiri penduduk yang harusnya tidak seharus ke Makassar kalau mau ke Jakarta. Harusnya dia punya koneksi sendiri. Sehingga mereka bisa menjadi sentra pembangunan sendiri. Sehingga orang Wajo tinggal ke Bone untuk terbang ke Jakarta. Harapannya seperti itu. Nanti insya Allah kami sudah lagi appraisal ini untuk pembebasannya. Nanti bisa menjadi sentra untuk wilayah Bosoasi. Dan yang satu lagi rencana Luwu juga. Ini sudah diappraisal dulunya, masih ada belum diselesaikan, tetapi kami akan menyelesaikan dua-duanya. Sehingga bisa menjadi wilayah sentra untuk Luwu Raya. Terakhir, kami tentu selalu meminta arahan Bapak Menteri karena saya tahu bahwa Bapak Menteri sangat pengalaman di bidang kedirgantaraan, kemudian masalah perhubungan. Kami dari provinsi selalu menjadi bagaimana bisa dibina dan dibimbing ketika ada mungkin harus diperbaiki. Kami akan mengikut pada Bapak Menteri dan seluruh jajaran. Dan koordinasi-koordinasi penting insya Allah seluruh bupati-bupati kami siap untuk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya sektor-sektor kepariwisatan dan transportasi. Terakhir dari semua ini juga untuk kemanusiaan karena banyak warga kami dari pulau yang meninggal di jalan karena pendarahan, kemudian karena melahirkan kecepatan perahu tidak sanggup, biaya juga sangat besar. Kami pernah dulu ada skema ambulans laut tapi biayanya sangat mahal dan tertinggi dan kecepatannya tidak mampu untuk menjangkau sampai untuk pasien bisa selamat sampai ke darat. Maka dari itu kami program juga kemarin kirim nakes ke pulau. Sekarang mereka sudah bekerja untuk 7 hari sip-sipan pergi ke pulau, dokter spesialis. Dan kami biayai dengan gaji khusus. Dan insya Allah kami juga jika merestui Pak Menteri, kami juga siapkan sekolah untuk penerbangan. Kemarin sudah bicara-bicara dengan Banyuwangi, atas izin Bapak Menteri, kita akan mendanai beasiswa untuk pilot menerbangkan penerbangan seperti ini. Mudah-mudahan lahir pilot-pilot di Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada pelaut ulungnya, ada juga pilot ulungnya nanti ke depan. Itu saja dari saya. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Menteri. Insya Allah dengan dukungan Bapak Menteri, saya akan semakin percaya diri bersama Ibu Wagub dan seluruh jajaran kami. Salamat kita pada salama. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.